Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok tugas jaringan komputer. Di sini kami akan mengerjakan tugas topologi address resolution yang kami diskusikan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Afan Maulana, kemudian ada Aljabar Rizal Ashar, kemudian Muhammad Satrio, dan Muhammad Wafa Al-Ausad, dan terakhir ada Yohanes Edu Parlongan Ritonga. Baik, untuk pertama, dipersilakan Saudara Aljabar untuk memaparkan pembagian materi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita akan mengenali apa itu MAC dan IP address. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah mengumpulkan informasi PDU atau Protocol Data Unit saat package bergerak dari PC1 ke PC4. Caranya, klik PC1, lalu klik desktop, lalu masuk ke command prompt. Di sini kita masukkan ping, lalu IP address dari PC4. Kita masukkan IP address dari PC4 192 168 9 dan 4. Kita ping. Sudah dapat balasan, yaitu berarti berhasil. Selanjutnya kita masuk ke simulation untuk mengenali dari ininya, dari apa yang terjadi pada saat package berpindah. Kita ulangi, pingnya masih sama, ping ke PC4 dengan IP address 192 168 9 dan 4. Kalau enter, untuk mengamati apa yang terjadi, kita klik di pesan sini, lalu PDU ini. Di sini udah kelihatan ada destination address-nya, lalu ada source MAC address-nya, lalu ada source IP address-nya dan destination dari IP address-nya. Destination IP address-nya ke PC4 dan source IP address-nya PC1 karena kita ping dari PC1. Selanjutnya kita klik di sini untuk lihat pesannya dikirim kemana. Dari PC1 ternyata ke switch 0, dari switch 0 ke PC4 ke tempat di mana kita nge-ping. Kita klik lagi di sini. Di sini kalau sudah nyampe, dia akan berpindah source dan destination-nya. Jadi karena dia akan balik untuk mengembalikan informasi ke PC1, dia source IP-nya dari PC4 dan destination IP-nya dia ini PC1. Berarti data ini akan dibalikkan ke PC1. Kita klik selanjutnya, dia balik ke switch 0 lagi. Dan ya, dia balik ke switch 1 lagi, ke PC1 lagi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Saudara Aljabar telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi akan saya lanjutkan. Saya izin share screen.
Ya, di sini saya akan mencoba untuk gather video. Untuk bagian yang kedua, eh, yang dia melewati switch. Di sini saya akan mencoba ping PC1 menuju PC2. Pertama-tama kita klik PC1, kemudian kita ke command prompt, dan kita mengetikkan ping untuk PC2-nya. Nah, namun sebelumnya kita harus mengetahui nomor IP dari PC2 terlebih dahulu. Yang kedua, di sini kita telah ping, namun sebelumnya kita akan lakukan simulasi terlebih dahulu. Kita klik simulation-nya untuk mengetahui gather PDU-nya. Kita coba ulangin sekali lagi untuk ping PC2. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini akan muncul ICMP atau PDU-nya, nanti di sini akan muncul. Jika kita klik, di sini terdapat layer, karena ini menyangkut OSI layer, ada 7 OSI layer. Kemudian ini outbound PDU detailnya, di sini ada destination MAC address. Ini kita bisa lihat sebagai berikut. Kemudian ada source MAC address-nya, data variable length, kemudian ada source IP, ini IP dari PC pertama, dan ini destination IP dari PC kedua. Lanjut, kita akan forward. Nah, di sini dia mengirimkan menuju ke switch 0 terlebih dahulu. Kemudian dia akan menuju router. Jika kita klik, dia bertambah inbound di sini, tapi isinya masih sama. Kita klik lagi. Nah, di sini sudah sampai destination-nya. Ini, jika kita klik forward lagi, dia akan kembali menuju PC1. Di sini akan berubah destination-nya. Ini destination-nya berubah. Ini source IP-nya dari PC2 menuju destination-nya PC1. Kemudian kita bisa klik lagi sampai dia menuju ke PC1. Nah, dia di akhir nanti akan terdapat output seperti ini. Ya, dia akan berhasil untuk ping tadi, menuju ping PC1 dan PC2. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke Saudara Satrio untuk pemaparan materi berikutnya. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, izin share screen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gather PDU yang ketiga. Di sini kita akan melakukan ping dari PC1 ke PC3. Pertama kita klik 2 kali dulu PC1-nya, kemudian kita ke command prompt. Kita lakukan ping. Dengan cara kita klik ping, kemudian IP-nya, karena kita ke PC3, jadi IP PC3 di sini 192.168.9.3. Nah, kemudian selanjutnya kita klik simulation di sini. Mohon maaf, Satrio, tidak Ya, kelihatan screen-nya. screen-nya. Oh, Coba lagi.
Apakah terlihat? Ya, sudah terlihat. Nah, jadi saya ulang lagi di sini. Kita ulang lagi dari awal. Jadi di sini saya akan melakukan getter PDU yang ketiga dari PC 1 ke PC 3-nya. Di sini kita tunggu sebentar karena di sini belum hijau. Sebentar. Untuk melakukan pingnya kita bisa misalnya ke divisi 1 ke divisi 3. Kita klik divisi 1 2 kali, dan kita lakukan ping ke divisi 3. Ini IP-nya itu 192.168.9.3 untuk divisi ketiganya. 192.168.9.3. Di ping dulu Satrio. Di perintahnya. Oh iya. Nah, kemudian kita klik real time, kita klik simulation, kemudian kita ping sekali lagi ke 3 tadi. Kemudian di sini dapat kita lihat, sini muncul ICMP-nya. Kemudian untuk melihat informasi yang ada, kita bisa klik 2 kali di sini. Kemudian di outbound PDU details-nya, dapat kita lihat di sini ada destination address-nya, kemudian ada source MAC address-nya, kemudian ada di sini source IP. Di sini source IP-nya masih di PC 1. Kemudian destination IP-nya ke PC 3. Kemudian kita forward, dia akan ke switch, kemudian dia akan ke router, ke switch 1, dan jika kita lihat informasinya lagi, di outbound-nya ini destination-nya masih ke PC 3. Nah, kemudian kalau kita forward lagi, kita lihat sini informasinya, outbound-nya ternyata kalau udah kembali itu destination IP-nya itu kembali ke PC 1. Sedangkan untuk source IP-nya dia menjadi IP dari PC 3-nya. Kemudian selanjutnya kita forward lagi sampai akhir dan kembali ke PC 1 berhasil. Sekian dari saya kembalikan ke Afan Maulana. Ya, baik. Terima kasih Saudara Satrio telah memaparkan materinya. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi selanjutnya oleh Saudara Yohanes. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, apakah share screen saya terlihat? Ya, bisa dilihat jelas. Oke, jadi jika tadi kita sudah mengetahui UDP, maka untuk proses kali ini kita akan examine, yaitu bagian ARP, atau kita akan teliti bagian ARP. Jadi pada saat MAC address tidak dikenali, maka paket akan mengirimkan sebuah perintah, yaitu ARP, untuk mengenali MAC address tersebut. Misalkan, ini kita set ARP-A, maka di sini tidak ada, karena kita belum mengirimkan paket. Tetapi jika kita coba jalankan, kita ping ke PC 2, yaitu ping 192.168.9.2. Maka di sini akan tertampil 2 paket, yaitu yang pertama paket PDU dan yang satu itu paket ARP. Oke. Jika kita forward atau kita majukan, maka paket yang berjalan ini hanyalah paket
ICMP atau paket UDP-nya. Coba kita jalankan dan coba kita examine atau kita analisis di sini. Nah, untuk hal yang paling mencolok di sini adalah pada MAC address-nya. Di sini tujuannya belum tertampil. Oleh karena itu tadi diperlukan ARP. Dan untuk source-nya tentu saja sudah tertampil karena ini merupakan pengirim. Dan untuk targetnya di sini tidak terlihat. Dan untuk source IP-nya itu dari komputer 1 dan targetnya itu komputer 2. Dan tetapi jika kita forward atau kita next, kita jalankan, maka paket tersebut akan dikirim. Dan ketika sampai di tujuan atau pada saat kembali, kita lihat di sini sudah ada outbound. Jadi pada outbound ini, destination address-nya ini sudah terlihat atau MAC address-nya ini sudah tertampil di sini. Dan kita lihat juga target MAC address-nya sudah tertampil di sini. Apa bedanya? Coba kita kilas balik. Di sini, pada saat belum terkirim, maka seharusnya tampilannya itu seperti ini. Masih FFF atau tidak terlihat MAC address-nya. Akan tetapi jika sudah terkirim atau pada proses kirim balik, maka MAC address tersebut sudah dapat tertampil di sini. Dan ketika kita coba ping ulang, maka untuk paket dari ARP ini sudah tidak mengikuti. Atau pada komputer, misalkan akan kita lihat, kita Ctrl C, ARP-A, seharusnya sudah ada, karena tadi sudah tertampil di sini ARP yang digunakan. Nah, di sini sudah tertampil ARP yang digunakan untuk melakukan ping ke alamat komputer 2. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudara Yohanes atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfa. Kepada yang dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Afan. Di sini saya izin untuk melakukan share screen. Ya, apakah sudah dapat terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Sudah terlihat. Oke, baik. Jadi di sini karena saya bagian terakhir, sebenarnya sudah semua bagian sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya semuanya. Mungkin di sini saya akan menambahkan beberapa bagian yang kurang saja, seperti di bagian ARP tadi. Jadi ARP itu merupakan atau singkatan dari Address Resolution Protocol, di mana protokol ini digunakan untuk melakukan mapping atau untuk mengetahui MAC address dengan bermodalkan IP. Jadi seperti yang tadi telah dilakukan demo oleh Saudara Yohanes, jadi di sini saya akan mencoba melakukan demo ulang, namun ke PC 3 yang berada di pojok bawah. Nah, misalkan di sini saya akan melakukan ping 192.168.1.9.3. Nah, lupa lagi. Maaf, sebelumnya seharusnya di sini proses untuk simulation-nya dibuka terlebih dahulu. Karena saya salah langkah, maka di sini untuk ARP-nya akan saya hapus terlebih dahulu untuk ARP table-nya dengan menggunakan komen ARP-min-d. Sehingga pas ketika dilihat, maka ARP-nya sudah kosong. Nah, maka pertama-tama di sini dibuka dulu simulation-nya agar kita dapat mengetahui setiap langkah yang terjadi. Nah, barulah di sini dilakukan proses ping menuju ke PC 3. Nah, sama seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara Yohanes, di mana di sini terdapat proses ARP. Jadi, pertama-tama karena PC 1 ini dia ingin mengirimkan data ke PC dengan IP 192.168.9.3. Nah, namun dia ini belum tahu MAC address-nya yang mana. Sehingga pertama-tama yang dikirim adalah ARP request-nya.
Jadi dia mengirim ARP request ke semua PC yang terhubung dengan routernya. Nah, jadi apabila kita lihat di sini, ketika di next, maka ke PC 4 di sini dia juga mengirimkan ARP request. Namun karena IP-nya tidak sesuai, maka di sini terdapat tanda silang. Nah, ketika dilanjutkan, nah, kedua PC yang di sebelah sini juga mendapatkan request ARP-nya. Nah, dapat dilihat di sini PC 3 lah yang nomor IP-nya cocok. Maka PC 3 di sini dia akan mengirimkan balasan, yaitu berupa ARP reply ke PC 1. Nah, di sini bisa dicepatkan saja. Ini balasannya dikirim ke PC 1. Nah, setelah sampai di PC 1, barulah PC 1 dia mengetahui MAC address mana yang akan dituju. Nah, setelah dia mengetahui MAC address-nya mana, barulah paket yang bertipe protokol ICMP dikirimkan. Nah, jadi di sini baru paket datanya dia dikirimkan menuju sumbernya, yaitu PC 3. Nah, dari PC 3 nanti dia akan mengirim data reply-nya kembali ke PC 1. Dan di sini proses pengiriman datanya selesai. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Wafa telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.